Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Febriani, kelas 5E dengan NIM S1E019165 nomor urut 10 akan menjawab beberapa pertanyaan dalam mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Langsung saja saya akan mulai menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, baiklah, di sini saya diminta untuk menjelaskan 3 tipe belajar. Tipe belajar pertama yaitu belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan suatu usaha panjang seseorang untuk mempelajari bahasa, sehingga terjadi perubahan perilaku yang relatif permanen. Tipe belajar kedua yaitu belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa ini artinya seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari segala sesuatu, seperti matematika, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, maupun ilmu pengetahuan lainnya. Tipe belajar ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa ini artinya seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal dalam bahasa tersebut, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Baiklah, di sini saya diminta untuk menjelaskan 4 dari 8 prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Langsung saja prinsip pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Artinya, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk eksplorasi pengetahuannya, di mana siswa tidak lagi menunggu asupan dari guru, tetapi siswa harus belajar mandiri dan mencari tahu sendiri. Hal ini bertujuan supaya untuk mengembangkan pikiran siswa. Kemudian prinsip kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Artinya, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa, tetapi banyak sumber belajar yang dapat digunakan siswa seperti buku, mengakses internet, maupun lewat video pembelajaran di YouTube. Prinsip ketiga, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Artinya, guru harus memahami bahwa pembelajaran di sekolah memiliki keterbatasan waktu, sehingga guru harus mendesain tugas yang dapat siswa kerjakan di rumah maupun melibatkan lingkungan masyarakat. Karena pembelajaran harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Prinsip terakhir, prinsip keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Artinya, guru harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti penggunaan bahan ajar PowerPoint dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Baiklah, pada pertanyaan nomor 3 ini, saya diminta untuk menjelaskan 3 komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ketiga komponen tersebut yaitu bertanya, pemodelan, dan penilaian yang sebenarnya. Langsung saja penjelasannya, komponen bertanya. Komponen ini merupakan strategi yang utama dalam pendekatan kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu, mula-mula guru terlebih dahulu menjelaskan materi. Kemudian, guru dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Lalu selanjutnya, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sehingga dapat menemukan jawaban yang tepat.
Jika tidak ada siswa yang bisa menjawab, guru dapat memberikan informasi tambahan atau mengubah bentuk pertanyaannya ke dalam bentuk lain, supaya siswa dapat lebih mencerna pertanyaannya. Kemudian, untuk memperoleh jawaban yang sempurna, maka guru dapat menunjuk siswa yang lain lagi, sampai akhirnya diperoleh jawaban yang benar-benar sempurna. Kemudian, setelah siswa selesai memberikan jawaban, guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa-siswa tersebut seperti pujian atau memberikan tepuk tangan. Adapun urgensi dari bertanya ini yaitu dapat meningkatkan perhatian dan rasa ingin tahu siswa terhadap topik atau materi pelajaran. Kemudian dapat mengembangkan belajar secara aktif. Di sini guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif atau terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran, di mana tidak hanya guru yang terlibat. Komponen selanjutnya yaitu pemodelan. Komponen ini merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Model bisa dilakukan oleh guru sendiri atau siswa yang dianggap mampu oleh guru. Adapun bentuk pelaksanaannya, misalnya contohnya pada pembelajaran menulis puisi. Mula-mula, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, siswa ditugaskan untuk menulis puisi secara individu, sedangkan guru menampilkan model gambar ataupun siswa itu sendiri yang menjadi model yang ada di depan kelas dan menjelaskan cara menulis puisi dari model yang ditampilkan. Dalam mengamati model tersebut, siswa dituntut untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan model tersebut, kemudian ditulis dalam bentuk puisi. Selanjutnya, puisi hasil karya siswa kemudian dibacakan satu persatu di depan kelas. Kemudian tugas guru adalah menilai puisi siswa tersebut. Hal ini berguna untuk mengetahui di mana kemampuan siswa dalam menulis puisi. Selanjutnya, urgensi dari komponen pemodelan. Komponen pemodelan ini cukup efektif pada materi pembelajaran bahasa Indonesia, karena komponen ini hanya bersifat meniru langkah-langkah dari model yang ditampilkan oleh guru. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat memotivasi siswa untuk mempunyai pola pikir sama dengan model yang ditampilkan. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu penilaian yang sebenarnya. Komponen ini merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan siswa. Data dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu guru mengamati proses perkembangan siswa di dalam kelas. Misalnya pada pembelajaran pertama, guru mengamati proses atau hasil belajar siswa. Kemudian pada pembelajaran kedua, pembelajaran selanjutnya, guru mengamati lagi bagaimana perkembangan siswa tersebut. Kemudian urgensinya yaitu guru dapat mengetahui perkembangan dari siswa. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Baiklah, pada pertanyaan nomor 4 ini dijabarkan lagi menjadi 3 poin pertanyaan. Langsung saja poin pertanyaan nomor A. Dalam tabel KKO, kelompok mana yang termasuk lost dan hots? Baiklah, pada tabel KKO di ranah afektif, yang termasuk kelompok lost adalah mulai dari A1 sampai dengan A3. Sedangkan yang termasuk kelompok host adalah mulai dari A4 sampai dengan A5. Sedangkan pada ranah kognitif, kelompok lost mulai dari C1 sampai dengan C3. Sedangkan kelompok hots mulai dari C4 sampai dengan C6. Kemudian pada ranah psikomotorik, kelompok lots mulai dari P1 sampai dengan P3. Sedangkan kelompok hots mulai dari P4 sampai dengan P5. Selanjutnya pertanyaan poin B. Dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat komponen ABCD. Jelaskan setiap komponen tersebut dan contohnya.
Baiklah, komponen A atau audiens ini artinya seorang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu siswa atau peserta didik. Selanjutnya komponen B yang berarti behavior ini artinya tingkah laku atau hasil belajar yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya dapat menuliskan puisi. Kemudian komponen C yang berarti condition artinya kondisi belajar atau suasana belajar yang dapat menghantarkan siswa dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Contohnya melalui proses diskusi. Komponen terakhir adalah komponen D, yaitu degree, yang berarti tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi. Contohnya dengan benar dan dengan baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan poin C. Di sini terdapat dua tujuan pembelajaran yang harus kita analisis. Tujuan pembelajaran pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan. Di sini, tujuan pembelajaran ini belum sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran. Karena terdapat komponen pembelajaran yang kurang, yaitu komponen degree. Tujuan pembelajaran tersebut dapat menjadi tujuan pembelajaran yang efektif jika seluruh komponen tercantumkan, yaitu komponen degree tadi. Contoh rumusannya yang benar yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan benar. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua. Siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Tujuan pembelajaran ini belum sesuai juga dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran karena terdapat dua komponen pembelajaran yang kurang, yaitu komponen condition dan komponen degree. Nah, rumusannya yang benar yaitu siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan melalui pemutaran video pembelajaran dengan benar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.